Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif. Saya sebagai mahasiswa magang IKIP PGRI Pontianak yang mengampu mata pelajaran sejarah wajib. Di sini saya akan menyampaikan materi di mana ini materinya merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana minggu lalu kalian sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Jadi saya akan menyampaikan materi ini dalam bentuk video PowerPoint. Saya harap kalian menyimak. Apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Berikut saya akan sampaikan videonya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Nah, kenapa di sini jalur perdagangan? Karena pada awalnya agama Hindu dan Buddha berkembang di wilayah India, kemudian menyebar luas ke negara dunia, salah satunya Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu juga melalui perdagangan, di mana pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina di Asia Timur dan India Asia Selatan yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan, itu yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang di India menyebar ke Indonesia melalui perdagangan. Nah, ini merupakan contoh atau ilustrasi dari kapal dagang milik Belanda yang berada di Teluk Tebel di dermaga Tanjung Koloni di Tanjung Harapan. Jadi pada saat itu jalur laut merupakan jalur utama untuk masuk ke Indonesia ataupun ke Nusantara, di mana mereka dari negara-negara Eropa itu harus melintasi Selat Malaka. Karena pada zaman dulu memang belum ada jalur darat yang menggunakan mobil ataupun dan lain-lain, ataupun pesawat itu masih belum ada, sehingga jalur laut merupakan jalur satu-satunya untuk menuju ke Nusantara. Nah, pusat-pusat integrasi Nusantara sendiri berlangsung melalui penguasaan laut. Jalur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan perkembangan perdagangan. Wilayah Cina dan wilayah India adalah kekuatan besar yang telah membawa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara serta memiliki pengaruh yang besar terhadap penduduk di Kepulauan Nusantara. Jadi pada saat itu pusat-pusat integrasi memang melalui penguasaan laut, sehingga pada saat itu terjadi pembaruan. Nah, saya lupa, integrasi sendiri merupakan pembaruan atau perkembangan, sehingga pada saat itu pusat-pusat integrasi itu ditentukan oleh keahlian dan kepedulian mereka terhadap laut, sehingga terjadi beberapa perkembangan pada saat itu. Setidaknya ada dua hal dalam hal ini, seperti yang pertama, pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, dan kemampuan mengendalikan atau mengontrol politik dan militer para penguasa tradisional atau raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Jadi memang pada saat itu laut adalah segalanya. Jadi mereka yang ingin berkunjung ataupun membeli untuk keperluan kegiatan perekonomian di negara masing-masing itu, mereka menggunakan jalur laut, menggunakan kapal. Jadi masyarakat untuk dapat menguasai jalur laut dan perdagangan ditentukan oleh dua hal pada saat itu, yaitu perhatian atau cara pandang dan kemampuan dari menguasai lautan. Jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sendiri sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu,
dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda, di mana seperti yang kita tahu jika pada masa perkembangan masa praaksara, hegemoni budaya sendiri dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan. Sedangkan pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya, di mana mereka berdua itu merupakan kekuatan superpower pada masanya. Nah, ini merupakan contoh dari peta Selat Malaka. Peta Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu letaknya berada di sekitar kepulauan atau sekitar Malaysia, semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Jadi letaknya itu ada di antara Malaysia dan Sumatera. Dari segi ekonomi sendiri, ini merupakan lokasi yang strategis karena merupakan jalur masuknya dari pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Eropa sendiri. Selanjutnya, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat Malaka merupakan jalan laut yang menghubungkan antara Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra. Nah, penamaan Jalur Sutra sendiri itu sudah digunakan sejak abad ke-1 Masehi hingga abad ke-16 Masehi dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Jadi pada saat itu Cina membawa kain sutra. Jadi hasil utama Cina pada saat itu kain sutra yang diperjualbelikan di negara lain. Kemudian ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur antara Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina. Kalau sekarang itu namanya Sumatera Utara. Itu dulunya adalah kota Cina. Kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka sendiri menjadi lebih sejahtera pada saat itu. Karena proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut. Nah, ini adalah dampak positifnya. Yang pertama, penduduk sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera. Kehidupan penduduk sepanjang Selat Malaka menjadi sejahtera karena proses integrasi ataupun pembaruan pada saat itu. Nah, mereka menjadi lebih terbuka. Kemudian mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ataupun ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang melewati jalur itu, karena mereka pada saat itu mendapatkan keuntungan yang besar dari pedagang-pedagang yang ada dari luar negeri ataupun Eropa maupun India. Selanjutnya, masyarakat menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi. Nah, masyarakat pada saat itu lebih terbuka karena banyaknya pembeli dari negara lain yang membeli hasil-hasil bumi dari Indonesia sendiri. Masuknya kebudayaan India dan Cina. Dengan proses pembaruan ini, banyak kebudayaan Cina dan India yang masuk ke Indonesia dan kemudian berkembang dan disebarluaskan oleh ini komoditas penting yang menjadi barang dagang pada saat itu. Pada saat itu di Selat Malaka banyak barang-barang yang dibeli dan dijual kembali oleh para pedagang Eropa. Pada saat itu seperti cengkeh, kayu manis, pala,
dan lain-lain itu merupakan bahan rempah-rempah yang banyak dicari oleh pedagang dari Eropa maupun dari India untuk diperjualbelikan kembali, karena nilai harga jual dari barang tersebut sangat tinggi. Makanya pada saat itu banyak pedagang yang membeli atau menguras hasil bumi Indonesia. Nah, ini merupakan peta politik Jawa dan Sumatera pada abad ke-7 Masehi. D.G.E. Hall bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera, Moloyo atau biasa disebut Melayu di Jambi, muara Sungai Batanghari, terdapat C. Lifoce, pengucapan cara Cina untuk bahasa Sanskerta, Sriwijaya. Di Jawa sendiri terdapat 3 kerajaan utama pada saat itu, yaitu ujung barat Jawa ada Tarumanegara, di Jawa bagian tengah ada Kalingga, dan Jawa bagian timur ada kerajaan Singasari dan Majapahit. Nah, selama periode Hindu-Buddha ini, kekuatan besar Nusantara yang memiliki kekuatan besar secara politik sejauh ini dihubungkan dengan kerajaan kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu kerajaan Sriwijaya memiliki angkatan laut yang wah ataupun yang kuat, dan secara perekonomian mereka juga menguasai laut dari Sumatera itu sendiri, yang dimana pada saat itu Selat Malaka merupakan jalur utama. Jadi kerajaan Sriwijaya ini menguasai daerah tersebut. Kemudian kerajaan utama yang disebutkan di atas berkembang dalam periode waktu yang berbeda-beda, sehingga mereka mampu mengontrol sejumlah wilayah Nusantara melalui berbagai bentuk media. Selain dengan kekuatan dagang, politik, juga mereka melakukan dengan kekuatan budayanya, termasuk dari bahasa. Interrelasi antara aspek-aspek kebudayaan tersebut juga membuat mereka berhasil mengintegrasikan Nusantara dalam pelukan kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan di atas berkembang menjadi kerajaan besar yang menjadi representasi pusat-pusat kekuasaan yang kuat. Jadi kerajaan-kerajaan yang di atas itu menjadi kerajaan yang kuat dan dapat mengontrol kerajaan-kerajaan yang lebih kecil yang ada di Nusantara. Kemudian hubungan pusat dan daerah yang dapat berlangsung dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari pusat kekuasaan antara lain berupa pengakuan seperti kesetiaan dan pembayaran upeti berupa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan kerajaan, serta barang-barang yang dapat diperdagangkan dalam jaringan perdagangan internasional. Sebaliknya pada saat itu, kerajaan-kerajaan kecil juga memperoleh perlindungan dan rasa aman serta kebanggaan atas hubungan tersebut. Jika pusat kekuasaan sudah tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol dan melindungi daerah bawahannya, maka sering terjadi pembangkangan dan sejak itu kerajaan besar terancam disintegrasi. Nah, sekian materi dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian boleh menanyakannya melalui kolom komentar di bawah ini. Sertakan nama dan kelas kalian. Nah, jadi tadi itu adalah materi yang dapat saya sampaikan melalui video YouTube. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui @mudo, bisa, ataupun kolom komentar di YouTube nanti. Nanti kalian bisa tanyakan. Sekian materi kita hari ini, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Saya ingatkan pada kalian jangan lupa untuk belajar untuk materi selanjutnya. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Sekian pertemuan kita hari ini, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.